Kalau saat itu Yosua bisa menghentikan matahari dan bulan tidak bergerak untuk bisa merebut negeri, karya yang sangat dahsyat. Tetapi yang lebih dahsyat lagi terjadi karya salib Yesus. Pada waktu ditebus dan dijamin, Yesus memberhentikan dari kegerakan dosa dan dari suara tuntutan supaya bisa memberhentikan arti hidup fana. Suatu hari ada saudara kami yang memperhadapkan tentang anak remajanya yang telah membuatnya cemas. Karena anak ini sudah menutup hati dan telinganya untuk bebas memilih arti hidupnya sendiri. Hanya kalau maunya sendiri seperti sudah tidak bisa disentuh. Ketika bertanya ke saya, harus bersikap bagaimana kepada Tuhan agar anakku berubah cara berpikirnya. Apakah aku harus doa puasa bagi anakku? Tanya ibunya ini. Jadi memang pertamanya ya sebagai orang tua yang agak telat timingnya masa pembentukan karakter semasa dari kanak-kanak. Sebab anaknya ini sudah bukan kanak-kanak lagi. Nah, ada satu lagi yang berperkara, suami istri mengalami perselisihan dari perkara kecil, tapi menjadikan mereka memperhadapkan perkara ini ke Tuhan. Ketika dengan frustasi doa, mohon kepada Tuhan agar diambil saja nyawanya itu, supaya tidak menjadi penghalang bagi istri dan anak-anaknya untuk menghadap Tuhan secara tulus. Istrinya begitu pula dalam doanya meminta hal yang sama. Kedua kasus yang berbeda, suami istri itu sudah merasakan masalahnya. Tapi kalau yang seorang ibu memperhadapkan anak remajanya ini, yang bermasalah tidak menyadari. Sebab yang datang memohon kan ibunya, anaknya tidak merasa bersalah. Dari dua perkara kehidupan bisa menjadi ilustrasi dan pengajaran. Tentu tidak saya bawa kembali masuk mengurusi perkara-perkaranya, bahkan tidak untuk mengadili siapa yang salah. Tapi lebih dulu saya bedah melalui cara berpikir mereka dari akarnya. Pertama, saya bilang, kalian sebagai orang yang sudah ditebus, bahkan yang sudah dijamin oleh darah Yesus, pada waktu menghadap Tuhan, kalian itu berstatus sebagai imam besar. Maka harus dari kamunya yang lebih dulu berubah, sudah jadi tulus dan suci, sesuai tubuh-tubuh Kristus. Dan sudah harus ada tanda jaminan yang menjadi bukti, yaitu tanda kurban. Apabila suara tuntutan itu pun hadir di hadapan Tuhan, supaya kalian tidak tersengat tuntutan itu karena ada tanda jaminan darah Yesus. Maka lebih dulu arti hidupmu itu sudah harus selesai. Apabila sudah waktunya kalian yang sedang menjadi imam memperhadapkan urusan perkara anak-anakmu atau perkara keluarga. Siapa yang memperhadapkan ini harus sudah menyelesaikan dirinya lebih dulu. Selesai, sudah menunaikan ibadahnya. Baca Yohanes 19 ayat 28-30. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang dimaksud tunai sudah genap dibayar lunas, ditebus oleh darah Yesus, supaya sudah terjadi tanda manunggaling persatuan di dalam karya salibnya. Maka masuk ke dalam perjalanan spiritualnya, tirai itu terbelah, itu yang dimaksudkan, sehingga kita menjadi layak menghadap hadirat Allah. Maut yang menuntut itu dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Jadilah kita ini seperti malaikat Tuhan. Baca Zakaria 3 ayat 1-10. Zakaria pasal 3. Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku, Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia.
Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Jadi tidak hanya kamu menjadi perwalian itu dengan ngomong dari bibir saja, sedangkan kalau kamu sendiri belum selesai dengan proses jaminan darah Yesus. Nah, supaya kamu pun bisa menghargai ketebusan dan jaminan itu, jadi tidak terjadi murahan. Kalau gampang menerima janji, nanti kena perkara lagi, minta ketebusan lagi. Sedangkan kalau di dalam perjanjian lama, sebagai imamnya umat pilihan, kurang apa dengan Yosua? Sehingga masih harus dijamin oleh malaikat. Karena penuntut itu datang, sudah harus menjadi suci, kudus, dan tulus. Tidak ada satu orang pun yang bisa terjadi suci, tulus, dan kudus seperti anak-anak. Sebagai imam yang tulus, suci, kudus, di dalam tabiat manusia lama, datangnya harus menanti karya salib Yesus menebus dan menjamin menjadi tunai, dibayarnya lunas. Jadi para nabi dan umat pilihan di kitab perjanjian lama itu semua menanti karya salib Yesus untuk bisa layak masuk di dalam perkara spirit. Meskipun Henok yang pengangkatan maupun Elia, ingat pada waktu Yesus mengilustrasikan tentang pohon ara yang tidak berbuah, pekerjanya itu yang harus menjamin. Tidak hanya pandai meminta dan menyuruh-nyuruh agar kuasa Roh Kudus yang menjadi pekerja. Hidupmu itulah kurban yang kamu perhadapkan menjadi layak sebagai malaikat dan perwalian bagi anak-anaknya. Ketika umat yang datang itu belum mempunyai tanda jaminan darah Yesus, maka mereka itu masih manusia yang bertabiat fana dan yang hidup di dalam perjanjian lama. Ketika memperhadapkan tabiat seseorang untuk diubahkan oleh Tuhan, tidak hanya doa, puasa, tapi kamu harus mengambil peran sebagai imam. Kepentingan hidup pribadimu sudah harus selesai. Itulah kurban yang kamu perhadapkan, dan hidupmu pun berharga, bisa difungsikan menjadi layak sebagai malaikat. Tidak hanya pandai meminta dan menyuruh-nyuruh Roh Kudus dalam hal ini, jadi mengikuti sesuai teladan Yesus. Untuk perkara yang kedua, saya menasihatkan, mengingatkan dengan serius terhadap suami istri itu. Sadar apa yang sedang kamu perhadapkan pada Tuhan. Sebab kalian itu orang-orang yang ditebus dan sudah menerima jaminan darah Yesus. Orang-orang yang sudah dewasa, bagaikan para imam. Saat kalian emosi dan memohon untuk dijemput Tuhan, berarti mati saja, maksudnya begitu. Kalau doa kalian itu didengar pada hari itu mati, berarti kalian ini pulang dengan telanjang. Mana buah rohnya? Dalam keadaan emosi, apakah itu namanya buah roh? Dan apakah itu suatu ketulusan hati yang kasih?
Kalau mati, berarti matinya dalam kejahatan loh. Kok berani untuk menantang berpulang dalam keadaan seperti itu? Dalam kebencian, putus asa, ataupun frustasi, bahkan saling mempersalahkan. Meskipun yang dipersalahkan diri sendiri, itu adalah kejahatan dalam hadirat Roh Maha Suci. Bagi yang sudah dewasa di dalam firman, kalau masih melankoli itu berarti curiga, meragukan kasih Tuhan. Karena orang-orang yang dijamin oleh Yesus, arti hidup mereka itu berharga. Itu menjadi salah memahami. Terus persoalan jiwa-jiwa, jangan disia-siakan dengan berbagai problem perkara kehidupan yang tidak kekal. Baca Yosua 10 ayat 12 sampai 15. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Jikalau sudah dijamin dan disiapkan menghadap pada Roh yang Maha Suci, harus full power dalam hal kebenaran secara akurat. Kalau saat itu Yosua bisa menghentikan matahari dan bulan tidak bergerak untuk bisa merebut negeri, karya yang sangat dahsyat. Tetapi yang lebih dahsyat lagi terjadi karya salib Yesus. Pada waktu ditebus dan dijamin, Yesus memberhentikan dari kegerakan dosa dan dari suara tuntutan supaya bisa memberhentikan arti hidup fana bagi yang mengikuti jejaknya, berperang melawan masing-masing individualnya untuk menjadi layak, bahkan yang rela mati dan menjadi pemenang bagi individualnya akan diperkenan menerima kebangkitan manusia baru, hidup kekal. Tidak hanya merebut negeri, tapi masuk hal kerajaan surgawi yang kekal itu. Seperti yang sudah pernah saya saksikan, pada waktu berdengar suara, "Bangkitlah, terangmu sudah datang." Ternyata saat itu, Yesus sedang memberhentikan matahari dan bulan tidak bergerak. Dia sedang memimpin perang salib dalam kehidupan saya. Saya merasakan katanya terang sungguh itu sudah datang, kok malah peteng dedet yang terjadi. Ternyata saat itu untuk dijadikan proses sebagai martir. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Nah, inilah karya salib Yesus. Perang individual. Kalau diri kita sendiri tidak kita kalahkan, maka sia-sialah arti hidup kita ini meskipun dunia bisa kita taklukkan. Sebab yang menjadi pencuri, pembunuh, dan pengkhianat bagi arti hidup roh adalah individualnya sendiri. Karena kalau tidak dikalahkan, habis dan sia-sialah arti hidup ini. Baca Yeskiel 14 ayat 12 sampai 14. Hukuman tidak tertegahkan lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka." Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita semua sadar dengan murka Allah yang sudah merefleksikan dengan tanda-tanda yang terjadi pada bumi ini. Ketika saya berpikir bahwa alam roh sedang terjadi peperangan, itu seperti yang dinubuatkan di kitab Wahyu, jumlah kematian di seluruh dunia dari bencana dan karena wabah. Kalau yang mati itu darahnya tertumpah, bumi ini sudah banjir darah, sekekang kuda.
perang Armageddon di dalam kitab Wahyu sudah tergenapi, sudah terjadi. Membuat saya jadi memikirkan, dalam batin saja sudah dijawab oleh Tuhan. Pada tanggal 9 kemarin diberinya saya suatu mimpi, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan orang-orang benar yang seperti di Yeskiel dengan hari dan tanggal yang sama. Salah satu saudara, mimpinya itu mirip. Kami merasakan ini adalah suatu wangsit, pesan dari Roh Suci, Roh Kudus untuk kami sampaikan. Di dalam mimpi, saya dan anak perempuan saya serta salah satu saudara perempuan, jadi kami bertiga sedang diperhadapkan mesin untuk menggerakkan bumi ini. Di dalam pikiran harus diberhentikan, karena itu suatu kegerakan yang membawa dampak, terjadi musibah yang sangat besar. Jadi bagaimana cara memberhentikan? Karena banyak tombol-tombol yang andai salah menekan tombolnya itu bisa berdampak seperti kalau salah menggunting kabel bom yang justru bisa jadi meledak. Tapi kalau tidak dihentikan, segera terjadi bencana yang sangat besar sekali. Karena saya dan saudara perempuan itu termasuk gaptek, ketika anak perempuan saya yang lebih paham dengan teknologi dan masih mempelajarinya bagaimana caranya untuk bisa menghentikan, tiba-tiba salah satu tombol itu tersentuh dengan jari tangan saya sehingga jadi berhenti semuanya kegerakan itu. Kami bertiga ini tersentak kaget. Ternyata yang tidak sengaja itu menjadi tepat dengan menghentikan semua. Kaget dan lega kami bertiga, campur takjub. Ternyata kok sungguh bisa berhenti. Nah, ketika esok harinya, salah satu saudara kami juga mengirim pesan tentang mimpinya. Di dalam mimpinya, dia sedang dimuridkan dan dibawa masuk ke dunia lain. Gurunya itu memakai baju putih-putih. Terlihat gurunya sedang memperhadapkan pada para murid 2 bola yang sangat besar sekali. Yang satu kosong, yang satu berisi banyak ikan-ikan dari kecil sampai ikan hiu yang ganas. Bola yang berisi ikan-ikan itu sudah hampir saja mengalami kerusakan sehingga ikan-ikannya pun sudah terlihat lemas. Bagaimana harus segera menghandlenya? Para murid semua ditanya siapa yang bisa mengetahui caranya bola tidak rusak dan agar ikan-ikan yang ada di dalam bola itu tidak mati. Tidak ada yang angkat tangan sebab tidak ada yang paham. Tapi saudara kami yang mimpi ini mengangkat tangannya seperti bisa mempunyai karunia untuk menghentikan kegerakan kehidupan yang ada di bola itu. Jadi kemudian dia masuk ke dalam bola itu yang berisi ikan hiu. Dari dalam itu mengangkat bola itu untuk memasukkannya ke dalam bola yang kosong. Jadi didobel, dirangkap waktu mengangkat itu. Seperti tidak berat katanya. Nah, teman-temannya agak was-was. Bagaimana kalau dia diserang ikan hiu? Tapi dia tidak takut. Semua ikan-ikan itu tidak bisa bergerak. Hanya matanya saja yang bergerak-gerak. Menjadi saling melengkapi dengan mimpi saya tadi. Baca Yohanes 8 ayat 6-8. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Waktu Tuhan hendak menyelamatkan atas tuntutan dosa seseorang, tidak dengan perkara orang yang sudah berzina, malah dikarak dan ditelanjangi, makin untuk dijadikan tontonan. Yang melihat pun jadi ikut berzina, sehingga menjadi jahat pula hati dan pikiran mereka. Jadi makin tercemari bumi ini, semakin terjadi kekejian di bumi ini. Pada waktu Tuhan hendak menyelamatkan hanya dengan cara untuk memberhentikan segala gerakan kehidupan fana itu, maka harus ada orang yang sudah mengalami masuk masa perhentiannya sehingga bisa memahami dan tahu bagaimana cara memasuki perhentiannya. Jadi tergantung siapakah yang sesuai untuk diutusnya memberhentikan kegerakan fana itu untuk menjadi standar jalan keselamatan melalui masuk hari perhentiannya yang bisa terhindarkan dari murka Allah, yang sesuai selaras dengan timingnya, yang diilustrasikan seperti ikan-ikan itu. Ada yang ganas, ada yang jinak, ada yang besar dan kecil. Semua harus berhenti untuk timing terjadi jaminan
Seperti saat ini yang dikerjakan Roh Kudus kepada kami, sedang mengalami proses masuk hari perhentian Allah. Jadi mereka ini dijadikan standar untuk mengalami anugerah, maka diberhentikan dari segala tuntutan sehingga terhindar dari murka Allah. Dan ini menjadi timing supaya kami ini menjadi jejak Yesus yang masih ada bagi orang-orang yang telah menerima jaminan oleh kuasa darahnya, maupun bagi orang-orang yang menjadi percaya masuk ke dalam prosesnya untuk segera masuk ke dalam hari perhentian, program penghijauan, supaya jangan diperhitungkan menjadi ikan-ikan yang ganas, menjadi suara-suara tuntutan. Nah, kalau bumi dan alam semesta, tempat kediaman manusia ini rusak, mendatangkan bencana bagi semuanya, sehingga mereka yang menyuarakan tuntutan bagi bumi ini, berarti mereka itu memahami dampak yang terjadi. Nah, sedang mereka ini, tidakkah mereka juga sadar tuh, apakah dalam hidupnya sudah mengalami hari perhentiannya untuk proses penghijauan? Di dalam kisah perjanjian baru yang terjadi, bahwa mereka itu sedang mengulangi suara tuntutan di hadapan Yesus yang kehendaki oleh Sang Pencipta. Lebih dari hanya pencemaran di bumi ini adalah tubuh dan darah mereka yang tercemari, membawa dampak murka Allah di bumi ini. Sudahkah mereka itu bertanggung jawab atas hidup dan tubuhnya sendiri, menjadi bait bagi tempat kediaman rohnya, dalam menggerakkan hidup tidak semena-mena, sama seperti bumi ini, dengan pilihan hidupnya menjadi suara penuntut, tapi terhadap dirinya sendiri merasa bebas mempunyai hak asasi atas Sang Pencipta. Seperti pada waktu Yesus menulis di tanah, Yesus sedang mengilustrasikan untuk mengingat kejadiannya manusia yang terukir di dalam kitab kehidupannya adalah seperti hukum yang diminta, yaitu tuntutan. Nah, sejatinya Yesus datang ke dunia ini bukan membawa suara tuntutan, tapi membawa suara pengampunan. Bertobatlah, jangan diulang lagi, agar kesudahan masa di bumi ini, endingnya sudah terjadi citra hidup kasih dan pengampunan. Mulai hari ini, yang terus hidup dalam dosa, berhentilah. Yang terus menghidupkan suara tuntutan, berhentilah. Yang terus menggerakkan perkara, berhentilah. Karena meskipun ada orang seperti Nuh, seperti Ayub, seperti Daniel, bahkan seperti Musa yang berdoa untuk mereka, Tuhan tidak akan mendengarkan. Penuntut atas segala yang hidup fana di bumi ini sudah datang. Karena hukum itu terjadi atas permintaan mereka sendiri. Tuntutan yang sudah didengar itu ditulis, dicatat, seperti saat Yesus mencoret-coret, menulis di tanah. Kalau suara itu suara tuntutan, maka kitab kehidupan mereka itu akan disetarakan dengan tuntutan yang mereka minta. Kalau mereka itu mengampuni dengan hukum kasih, maka mereka pun diampuni seperti Yesus mengampuni. Amin.